Di sebuah kampung bernama Sawo Gede, hiduplah sebuah pohon durian yang usianya telah cukup dewasa, sekitar 28 tahun. Dahulu, benih pohon durian itu diperoleh dari Bukit Udang, sebuah bukit yang letaknya berkisar antara 2 hingga 3 jam perjalanan dari kampung Sawo Gede jika ditempuh dengan berjalan kaki. Adalah Mbah Rejo, orang yang menanam pohon durian di pekarangan rumahnya. Waktu itu Mbah Rejo hanya ingin agar cahaya matahari tidak terlalu terik menerangi cabai-cabai yang juga ia tanam di pekarangan rumah. Tapi belum lagi besar pohon durian itu, Mbah Rejo sudah tidak lagi menanam cabai segar berwarna hijau tua di pekarangan. Sebab 3 tahun setelah pohon durian itu ditanam, Mbah Rejo telah mati dikarenakan penyakit komplikasi yang ia derita. Sial betul Mbah Rejo hari itu. Sepeninggal istrinya, Mbah Rejo hanya tinggal sendiri di gubuk kecil pada ujung jalan yang memisahkan kampung Sawo Gede dengan lahan-lahan milik warga kampung. Orang-orang jarang betul melewati depan rumah Mbah Rejo. Mereka hanya melintasinya jika ingin pergi ke ladang guna mengurus pohon dan tanaman dan juga semak belukar kepunyaan mereka. Mbah Rejo juga tidak meninggalkan seorang pun anak untuk merawatnya kala usia sepuh tiba. Keempat orang anaknya sudah nyaman berada di rumahnya masing-masing di kota, dan sangat kecil kemungkinan untuk kembali ke rumah Mbah Rejo. Paling hanya sesekali mereka datang. Tepat ketika hari besar keagamaan diadakan, tentunya dengan anggota keluarga masing-masing, yang membuat rumah itu jadi ramai untuk sementara karena diisi oleh anak dan cucu Mbah Rejo. Itu juga hanya sebentar, paling lama 2 hari, dan mereka sudah akan kembali ke rumahnya masing-masing. Kesendirian membuat Mbah Rejo tidak dapat menawar waktu kepada malaikat maut. Waktu dia datang mencabut nyawa Mbah Rejo, mayat Mbah Rejo baru ditemukan hampir seminggu kemudian, saat beberapa orang datang melintasi depan rumah Mbah Rejo guna menuju kebun demi memanen buah nanas yang sudah menua. Petani-petani tersebut, yang jumlahnya 6 orang, mencium bau tidak sedap kala melintasi seputaran rumah Mbah Rejo. Awalnya mereka hanya mengira bahwa itu mungkin bau bangkai hewan liar seperti biawak atau babi yang memang banyak berkeliaran di daerah itu. Tapi bau itu makin menguat saat mereka semakin dekat ke depan rumah Mbah Rejo. Karena penasaran, salah seorang dari mereka kemudian memanggil Mbah Rejo. Barangkali sedang tidur, pikirnya. Namun, sampai 10 menit kemudian, belum juga ada jawaban dari dalam. Kini mereka semua ikut memanggil Mbah Rejo secara bersamaan, berharap Mbah Rejo hanya tertidur karena kelelahan. Nihil. Masih tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kekhawatiran mereka makin menjadi waktu melihat pintu dikunci dari dalam. Artinya si empu ada di dalam. Orang paling kuat badannya di antara para petani itu langsung mendobrak pintu rumah Mbah Rejo dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Tak butuh waktu lama, karena beberapa saat kemudian pintu rumah itu langsung ambrol disebabkan hantaman dari si petani paling kuat. Betapa kagetnya mereka berenam saat melihat tubuh Mbah Rejo telah membusuk di atas kasur tempat tidurnya, dikerubungi oleh lalat hijau, juga oleh serangga-serangga yang tak apa namanya. Demi melihat mayat Mbah Rejo yang membusuk itu, mereka semua langsung lari berceceran keluar rumah, sembari memuntahkan segala isi perut yang susah payah mereka isi dengan makanan. Para petani itu kembali ke dalam rumah atas dasar kemanusiaan yang ada dalam diri mereka. Esok harinya banyak warga kampung yang datang untuk melayat ke rumah duka. Pula 4 anak Mbah Rejo. Keempatnya telah kembali dari kota.
dan berkabung atas kematian ayah mereka. Anak-anak Mbah Rejo memutuskan untuk mengosongkan rumah tersebut dan tidak akan menjual rumah peninggalan orang tua mereka itu karena menurut mereka rumah itu bisa dijadikan tempat menginap waktu hari besar keagamaan, seperti yang biasa mereka lakukan ketika Mbah Rejo, ayah mereka, masih hidup. Kesepakatan itu tidak pernah benar-benar terjadi karena keempat anak Mbah Rejo enggan untuk kembali ke rumah itu dengan alasan masing-masing yang terlalu dibuat-buat. Sejak saat itulah rumah milik Mbah Rejo jadi kosong tanpa ditinggali seorang pun. Waktu berlalu dengan sangat cepat. 25 tahun kemudian, tempat itu sudah dipenuhi semak belukar di sana-sini. Pohon durian di belakang rumah juga telah tumbuh tinggi. Tapi karena tidak ada yang merawat, pohon itu hanya tumbuh tanpa pernah berbuah. Ditambah dengan benalu yang terus saja menghisap saripati si pohon durian secara perlahan, namun pasti, makin membuat pohon durian itu kering kerontang. Tambah hari, daun-daun dan dahan-dahan si pohon durian makin banyak berjatuhan ke tanah. Setelah tidak sanggup menjadi induk semang bagi si benalu, pohon durian itu memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Ia berhenti menyedot air dari tanah. Ia berhenti menghisap karbon dioksida. Ia berhenti berfotosintesis. Dan ia berhenti untuk tetap hidup sebagai penyedia makanan cuma-cuma bagi si benalu. Ketika si benalu menyadari bahwa pohon durian ingin membunuh dirinya sendiri, dengan licik si benalu mulai menumbuhkan bunga-bunga di tangkainya. Kemudian, lebah yang tertarik dengan serbuk sari si benalu mulai menghisapnya perlahan. Dan tanpa sadar, telah membawa serta bibit-bibit baru si benalu untuk disebarkan oleh lebah ke pohon-pohon lain yang dapat menjadi induk semang baru bagi keturunan si benalu. Beberapa minggu setelahnya, si benalu telah lebih dulu mengering daripada si pohon durian. Mati dengan cara yang amat damai, karena si benalu sudah berhasil menyebarkan benih-benih benalu baru yang akan menumpang hidup ke induk semangnya masing-masing. Berbeda dengan si pohon durian, yang kemudian mati dengan cara amat menyakitkan, secara pelan dan perlahan. Baru ketika ajal semakin dekat, si pohon durian menyesali segala perbuatannya, yang mengira bahwa dengan membuat dirinya mati, ia juga membunuh si benalu. Tanpa sekalipun si pohon durian ingat bahwa selama ini ia tak pernah berbunga sama sekali, apalagi berbuah. 17 hari kemudian, pohon durian itu telah benar-benar kering. Nyawa dalam dahan, daun, batang serta rantingnya kusut mengkerut, telah mengering dan entah terbang kemana. Tak jauh dari pohon durian itu mati, ada sebuah pohon manggis yang berbuah amat lebat. Saking banyaknya si pohon manggis berbuah, pemiliknya sampai susah payah membungkus buah demi buah agar tidak dimakan kalong maupun maling-maling dari kampung Sawah Gede yang berniat mencuri buah manggis yang begitu ranumnya. Hasil panen pohon manggis itu sangat banyak, hingga sepemilik harus menjual sisa buah yang tidak lagi mampu dihabiskan olehnya dan keluarga. Kebahagiaan itu berlanjut hanya sampai masa buah-buah manggis tersebut telah habis dipanen. Jauh sebelum buah manggis menjadi buah dan masih berupa tangkai bunga, si lebah pembawa bibit benalu pernah mampir ke pohon manggis itu. Si benalu akan kembali tumbuh, menyedot saripati si pohon manggis, menggugurkan semua tangkai bunga yang hendak menjadi buah, dan terus menikmati hidupnya yang indah sebagai seonggok benalu.